Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat serta nikmatnya pada siang hari ini kembali Allah memudahkan langkah kita berkumpul di Masjid Al-Jihad ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan
Khatib tak lupa mengingatkan diri sendiri sebelum kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita kelak di hari akhir serta memudahkan segala urusan kita di dunia ini. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah memasuki salah satu dari bulan-bulan yang mulia dalam Islam. Satu dari 4 bulan haram, yaitu Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang bulan ini, lebih khususnya 10 hari pertama, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallah." Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih Allah cintai melebihi 10 hari di bulan Dzulhijjah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Qala walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun masih kalah dengan amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Illa, kecuali rajulun, seorang yang kharaja binafsihi wa malihi, dia keluar berjihad dengan dirinya serta hartanya, falam yarji', kemudian dia tidak kembali lagi min dzalika bisyai', dengan membawa apapun. Maksudnya orang tersebut berjihad kemudian dia syahid. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada waktu-waktu yang utama, di mana pada 10 hari awal ini Allah Subhanahu wa taala meningkatkan dan melipat gandakan semua amal soleh kita. Demikian juga bahwasanya di bulan Dzulhijjah inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang paling mulia, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, yang menjadi sempurnanya agama Islam, di mana para ulama sepakat bahwasanya ini turun ketika Haji Wada, dan Haji Wada terjadi pada bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu para ulama mengatakan, seandainya seorang melakukan amalan yang dia bukan sesuatu yang terlalu afdol, tetapi karena melakukannya di bulan yang Dzulhijjah ini, di mana Allah melipat gandakan pahalanya, menjadilah amalan itu sebagai yang paling afdol. Maka bagaimana jika dia mengerjakan amalan yang secara zatnya sudah afdol di bulan yang paling afdol? Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah 3 amalan yang bisa coba kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, terlebih di 10 awal bulan ini. Yang pertama, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama yang harus kita lakukan adalah menjaga sholat 5 waktu kita. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud, Ayul amali afdol, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Kemudian beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat 5 waktu pada waktunya, tidak keluar dari waktunya. Tsumma ayu, kemudian sahabat bertanya kembali, kemudian apalagi Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya kembali, tsumma ayu, kemudian amalan apa lagi Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, kemudian adalah berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidahnya ketika dalam beramal adalah melakukan yang wajib terlebih dahulu atau menjaga yang wajib. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, afdolul a'mali ada'u ma faradullah. Amalan yang paling afdol adalah melakukan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Salat 5 waktu, kemudian puasa jika ada qada, kemudian zakat jika kita sedang berdagang lalu mengenai zakat, lalu kemudian haji jika memang kita mampu. Ini adalah
amalan yang pertama yang harus kita jaga, sholat 5 waktu. Jangan sampai kita terlewat dari melengkapi sholat 5 waktu ini. Kemudian jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kedua yang bisa kita lakukan di 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini adalah bersedekah. Bersedekah dengan harta. Bahwasanya disebutkan dalam hadis, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus shadaqati afdol?" Sedekah apakah yang paling utama? Kemudian beliau menjawab, "Anta saddaqa wa anta sahihun." Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, sahihun. Engkau merasa khawatir dengan hartamu. Sebagian penerjemah menerjemahkannya dengan engkau merasa pelit. Ta'mal Aisyah, engkau sedang berada di atas karirmu, wa takhshal faqra, dan engkau takut untuk menjadi fakir. Maka dalam keadaan ini kita lebih utama untuk bersedekah, terlebih di bulan-bulan ini, di hari-hari ini. Ada masjid, kemudian ada lembaga pendidikan, kemudian tak lupa pula kurban yang merupakan amalan-amalan afdol dalam bersedekah. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah lebihkan hartanya, maka hendaknya memanfaatkan kesempatan di hari-hari ini dengan bersedekah. Diceritakan oleh seorang ulama tentang gurunya, yaitu Ibnul Qayyim. Beliau memiliki guru bernama Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah setiap hari Jumat, terlebih pada hari Jumat, Syekh Ibnu Taimiyah selalu bersedekah. Beliau selalu membawa apa yang ada di rumah beliau, kemudian dalam perjalanannya menuju ke masjid, beliau bersedekah. Entah dengan sepotong roti, entah dengan sedirham uang, dan sebagainya. Kemudian ketika ditanya mengapa melakukan amalan tersebut, beliau mengatakan, "Idza kana Allahu qad amarna bis shadaqah baina yaday nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, fas-shadaqatu baina yadayillahi ta'ala afdol." Beliau mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersedekah sebelum berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman dahulu ada sebuah syariat bahwasanya ketika seorang sahabat ingin berkonsultasi dengan Rasulullah, maka diharuskan untuk bersedekah terlebih dahulu. Kemudian ayat ini dihapus. Tapi pada awalnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kaum muslimin yang ingin munajah, berkonsultasi, berbicara secara pribadi dengan Rasulullah untuk bersedekah. Maka kemudian Syekh melanjutkan, ini dengan Rasulullah, bagaimana dengan kita berhadapan dengan Allah, berbicara kepada Allah pada sholat Jumat, tentu lebih utama. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah jika Allah memberikan kepada kita kelapangan harta, atau kita pun bisa menyisihkan, tidak perlu banyak, yang penting kita bisa konsisten dalam 10 hari ini memberikan apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa rizki. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meluaskan rizki kita. Kemudian jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan ketiga yang bisa kita perbuat pada hari-hari 10 awal ini adalah yang paling utama tentunya thalabul ilm, menuntut ilmu. Kita sebagai seorang muslim wajib untuk menuntut ilmu, terlebih hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayah muslimatin." Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi semua kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain mengatakan dan kaum muslimah. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui hukum-hukum berkaitan dengan keimanan kita, bagaimana dengan sholat kita, bagaimana dengan puasa kita, haji kita, zakat kita. Kita harus tahu bagaimana hukum-hukum seputar itu. Karena ini adalah rukun Islam yang wajib kita ketahui bagi setiap orang muslim. Kemudian, sebagian ulama, semisal dari mazhab Syafi'i mengatakan,
alal aba wal ummahat ta'limu auladihim as-sighar bima sayata'ayyanu alaihim ba'dal buluk. Bahwasanya bagi setiap bapak dan ibu wajib untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka hal-hal yang akan diwajibkan bagi mereka saat balik. Oleh karena itu, wajib bagi orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana sholat yang benar, bagaimana akidah yang benar, bagaimana puasa yang benar. Jika tidak mampu, maka boleh dengan menyewa atau memasukkan ke dalam lembaga pendidikan. Karena di antara hak anak adalah diberikan pengajaran Islam yang baik. Oleh karena itu, para ulama berdalil dengan dua dalil. Yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, naro, dari api neraka. Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita sendiri kemudian keluarga. Kemudian yang kedua, dalam hadis disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang yang dipimpinnya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita meningkatkan keilmuan kita dan terus-menerus menuntut ilmu. Semoga dengan itu kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah yang kedua ini tak lupa kembali khotib mengingatkan kepada diri khotib sendiri, kemudian kepada jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan jadikan untuknya jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagian ulama mengatakan dengan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan solusi-solusi dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, tidak lupa amalan yang tidak boleh terlewat dalam hari-hari ini adalah puasa Arafah. Karena di tanggal 9 Zulhijjah nantilah di antara keutamaannya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad SAW mengatakan yukaffiru sanatal madiyah, menghapuskan dosa selama setahun. Tentunya yang dihapus di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar wajib bertaubat. Tidak cukup hanya dengan melakukan puasa, tapi harus disertai dengan taubat, penyesalan, dan berhenti dari melakukan perbuatannya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup khutbah ini, saya sebagai khotib juga mengingatkan diri sendiri serta jamaah dengan sebuah hadis Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Lan yamutal abdu hatta yaqdiya rizqahu." Seorang hamba tidak akan meninggal sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rizkinya. Fattaqullah, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah, yaitu lakukanlah perintahnya serta jauhilah larangannya. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah cara dalam mencari rizki. Wala yahmilannakum isti'jalukum ar-rizqa, dan jangan sekali-kali
karena ketergesaan kita dalam mencari rizki, ala antatolubuhu bima'asillah. Kemudian kita melakukan hal yang diharamkan oleh Allah untuk mencari rizki itu. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, la yunalu ma'indahu, tidak akan didapat apa yang ada di sisinya, illa bi ta'atihi, kecuali hanya dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'ah ya qadiyal hajah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah